Inilah tangisan jamaah haji dan umroh ketika berdoa di hadapan Ka'bah, dan berdoa di tempat-tempat mustajab. Saat ibadah haji atau umroh, Ka'bah sangat ramai dikelilingi jutaan orang yang ibadah dan bersujud di sekeliling Ka'bah. Umat Islam juga banyak yang mencium-ciumi batu hitam atau Hajar Aswad. Ditambah lagi, ada yang memeluk dinding-dinding Ka'bah sembari berdoa dan menangis. Jamaah haji atau umroh juga terlihat tawaf mengelilingi bangunan Ka'bah yang terbuat dari batu itu. Area Ka'bah merupakan tempat mustajab, dan doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, penting bagi para jamaah haji dan umroh untuk mengetahui tempat-tempat mustajab di area bangunan Ka'bah. Perlu kalian ketahui, bahwa Ka'bah itu memiliki beberapa bagian. Bagian Ka'bah yang pertama, adalah rukun. Yang dimaksud rukun adalah sudut atau pojokan Ka'bah. Ka'bah yang bentuknya segi empat, memiliki 4 rukun atau sudut, yaitu rukun Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syami Mustajar, dan rukun Yamani. Adapun orang-orang yang melakukan ibadah tawaf, mereka memulainya di rukun Hajar Aswad. Dan di situ pula lah mereka berakhir setelah melakukan 7 kali putaran. Rukun Hajar Aswad sendiri adalah sudut yang berada di sebelah tenggara bangunan Ka'bah, dan pada sudut ini juga letak Hajar Aswad berada. Bagian Ka'bah yang kedua, adalah Multazam. Multazam adalah bagian dinding Ka'bah yang letaknya di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Tempat ini sangat mustajab untuk berdoa. Cara berdoanya dengan menempelkan dada, pipi, lengan, dan kedua belah tangan berpegangan pada sisi-sisi dinding Ka'bah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah disebut Multazam. Tidak ada orang yang berdoa di tempat itu kecuali Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Baihaqi. Bagian Ka'bah yang ketiga, adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail yaitu area terbuka di sebelah kanan Ka'bah yang dilingkari tembok Al-Hatim. Dan itulah kadangkala Hijr Ismail disebut juga dengan Al-Hatim sebab lokasinya memang sama. Lokasi tembok Hijr Ismail berada di sebelah utara Ka'bah. Bentuknya setengah lingkaran. Hijr Ismail merupakan bagian Ka'bah yang lebarnya 3 meter dari dinding kanan Ka'bah, tepatnya di bawah mizab atau talang emas Ka'bah. Hijr Ismail mengandung banyak keutamaan dan menjadi tempat mustajab untuk berdoa. Pahala sholat di dalam Hijr Ismail, sama nilainya dengan sholat di dalam Ka'bah. Bagian Ka'bah yang keempat, adalah pintu Ka'bah. Dahulu, Nabi Adam membuat 2 pintu pada Ka'bah yang menyentuh tanah. Pintu timur untuk masuk, dan pintu barat untuk keluar. Namun itu tidak ada daun pintunya alias hanya lubang pintu saja. Barulah pada masa Raja As-Satuba III, pintu Ka'bah dibuatkan daun pintu yang bisa dibuka tutup. Lalu pada masa kaum Quraisy, pintu barat Ka'bah ditutup, lalu pintu sebelah timur ditinggikan dari tanah. Lalu pada masa Raja Khalid bin Abdul Aziz As-Saud, pintu Ka'bah lantas dipoles dengan lapisan emas 280 kg. Bagian Ka'bah kelima, adalah kunci Ka'bah. Menjaga Ka'bah atau khidmatul Ka'bah, merupakan suatu pengabdian yang luar biasa. Pemegang kunci Ka'bah sudah diturun-temurunkan sejak Nabi Ismail hingga masa Nabi Muhammad. Sekarang, kunci Ka'bah dipegang oleh keturunan dari Bani Syaibah dan terus dijaga hingga hari kiamat. Selanjutnya, mari kita lihat isi di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah, ternyata tidak ada apa-apa kecuali hanya sebuah lemari kotak putih, 3 tiang utama, dan berbagai hiasan gantung. Lemari kotak putih ini adalah tempat menyimpan berbagai macam parfum yang nantinya akan dicampur dengan air Zam-Zam untuk mencuci atau membersihkan bagian dalam Ka'bah. Kemudian, ada lantai berwarna putih yang panjang dan ukurannya berbeda dari yang lainnya. Inilah tempat di mana Rasulullah sholat ketika pertama kali masuk ke dalam Ka'bah. Sekarang, lantai berwarna putih ini menjadi tempat istimewa Raja Arab Saudi atau pemimpin negara-negara Islam ketika menjalankan sholat setiap kali masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian, ada tulisan yang dipahat di bagian dalam dinding Ka'bah yang terletak tepat di depan tempat Rasulullah sholat tadi. Pahatan ini merupakan inti dari keyakinan umat Islam yang berbunyi, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian, di langit-langit dari Ka'bah ini sebagian besar terbuat dari kayu terbaik yang dilapisi dengan perak. Di sini kalian bisa melihat bagian bawah kain kiswah atau selimut Ka'bah yang berwarna hijau. Kalian juga bisa melihat banyak sekali hiasan berisi parfum yang tergantung di dalam Ka'bah. Semua ini adalah hadiah dari para khalifah dan raja-raja Islam sepanjang sejarah. Pintu di bagian dalam ini bukan akses utama untuk masuk ke dalam Ka'bah.
Di balik pintu ini ada tangga menuju langit-langit Ka'bah. Bagian terakhir, di sini terlihat ada 3 tiang kayu utama yang menjadi penyangga Ka'bah. Tiang ini terbuat dari kayu pilihan dan dilapisi oleh emas. Itulah penjelasan singkat tentang isi Ka'bah yang sebenarnya. Semoga kita semua diberi rezeki melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkunjung ke Baitullah ini. Amin.